Amma ta'wil fatamtaddul uqula ilaihi bil ba'id tawil, ya. Jadi takwil itu mesti ada perungan akal. Jadi ukul ini bukan satu akal. Ternyata dalam diri kita tidak hanya ada satu akal. Di filsafat, ini filsafat nih, saya nggak pakai itu ya, tapi saya jelasin aja. Ada namanya aklul fa'al, al-aklul fa'al, akal aktif. Ada akal mustafad, ada akal 1, 2, 3, sampai 10. Kita nggak pakai itu. Kita cukup pakai yang di dalam ilmu ini. Di dalam Al-Quran ada yang disebut ulul albab. Artinya apa? Orang yang berpikir, berakal. Berarti akal itu ada disebut lub. Ada lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang tidak berakal dengannya. Berarti ada yang disebut sumber dari akal itu bernama kolbu. Jadi tadi lub, sekarang qalb. Sama-sama ba rakamnya. Apalagi kalau orang mati itu nggak ada loh di ruh. Antum cari kalau ada ayat tentang kematian ruh, coba datangin di sini aja. Satu aja ayatnya, dalil. Nggak ada. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nggak ada kullu ruhin za'iqatul maut. Kalau ada, antum udah buat ayat baru. Gimana? Ustadz Ali Wafa? Nah, ini ada 2 Ali Wafa sini. Ahli hadis sama ahli Quran. Ya, hafiz hadis palsu sama hadis Quran. Jadi antum kalau nanya hadis palsu, tanya aja Ustaz Ali Wafa yang satu lagi. Kalau nanya Quran, nanya gini, ya. Ya, kayak Ibnul Jauzi. Kalau dihafal berarti itu hadis palsu. Waktu dia lagi jadi santri. Jadi orang nanya. Jadi kalau baca hadis depan dia, oh saya tahu itu ada hadis palsu. Maka dia banting setir. Kalau Bukhari dikenal sebagai Al-Jami' As-Sahih, mengumpul hadis sahih, saya Al-Jami' Al-Mawdu'at. Jami'ul Mawdu'at, ya. Pengumpul hadis palsu. Kan kitab dia kan Al-Mawdu'at itu kitab pertama loh, hadis palsu yang paling fenomenal. Sebelumnya ada tapi kecil-kecil atau nyempil-nyempil di kitab ulama. Mawdu'at, ya, udah ada terjemahannya barangkali ya. Udah ada terjemahannya belum? Saya nggak menyarankan itu dibaca orang awam. Karena kalau orang awam baca itu, nanti dia akan nyerang kiai-kiai. Karena kebetulan makna hadis palsu itu ada yang sahih. Karena Ibnu Jauzi ketika menulis kitab itu, dia belum mengkaji ulang lagi. Ketika dia kaji ulang, muncullah kitab berikut namanya Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Maka dia keluarkan beberapa hadis palsu di situ, dia taruh sebagai hadis dhaif. Jadi dia merevisi. Jadi antum harus punya kitab yang kedua, Al-Ilal Al-Mutahaniyah. Mampus kita, kata Donald Trump. Ya. Semuanya udah ada PDF-nya ya. Udah ada PDF-nya, tinggal enak hidup sekarang. Jadi kita beruntung hari ini hidup. Coba kalau antum hidup Zabaibul Jauzi, nyari hadis harus pindah dulu dari Baghdad ke Kairo. Muter lagi ke Yaman, pakai onta. Kalau musim dingin, Masya Allah ya. Sekarang ya cukup kena hujan aja depan situ kan. Saya ngirain kalau hujan, tadi kan kita agak telat. Wah hujan nih. Ada yang ngaji nggak ya? Dalam hati jawab, kalau mereka ahli kolbu pasti datang gitu kemana. Wih datang juga. Karena kalau nggak ada santapan kolbunya di dalam, pasti nggak datang. Wah hujan males. Nggak ada panggilannya. Ya, alhamdulillah. Jangan senang dulu. Nggak tidur siang malah ya. Apa kata beliau teman-teman? Ini berdua rame aja dia. Ntar kita pisah ini atau di sini. Qala Abu Abdillah An-Nabaji, ar-ruhu jismun yultafu 'anil hissi wa yukbaru 'anil lamsi wa la yu'abbaru anhu bi akthar min mawjud. Wa huwa in muni'a 'anil ibara faqad hukima bi annahu jismun fa ka'annahu ubira anhu. Nah, ini dia main-main ini. Jadi di ujung dia bilang, ruh itu nggak bisa diibaratkan. Tapi dia berusaha mengibaratkan. Apa ibarat versi Imam Abu Abdillah An-Nabaji? Ini namanya benar nih. Di situ tahqiqnya Nabaji. Nayaji, Nayahi. Waduh, di kitab itu apa? Bener Nabaji.
Sahih? Taib. Karena saya belum tahqiq nih siapa hadzal rajul, hadzal qail ya. Biasanya kita kalau ketemu nama orang nih ngerti langsung nih siapa ya. Ini ketemu nama yang kita belum cek nih siapa An-Nabaji. Ar-ruh itu jismun yultaf anil his. Jadi ruh itu versi dia, ini versi dia loh, bukan versi saya. Itu jisim, benda yang dia tidak bisa dicapai oleh indera, maka disebut yultafu anil his. Dia lebih halus sehingga nggak bisa dicapai oleh, ya benar nggak nih? Dia bilang ruh itu jisim. Nah, sekarang kita tanya, jadi teman-teman cara buat definisi itu wajib belajar mantik. Kalau nggak belajar mantik, antum pasti keliru mendefinisikan sesuatu. Kalau hukum Islam wajib belajar usul fikih. Kalau nggak, haram menjadi mufti. Jadi antum masuk nih ke MUI, masuk komisi fatwa, coba khatamkan lagi kitab-kitab Al-Waraqat, ya. Kemudian Al-Imad, Al-Mu'tamad. Oh, itu kitab-kitab wajib, Al-Mankhul. Ya, semua kitab Al-Musasfa wajib baca itu. Kalau enggak, keluar aja dari komisi fatwa. Karena mufti langkah kakinya satu langkah ke depan sudah nar. Ya. Jadi apa makna jism? Al-jismu ma yatakawwan min jawharaini fa aksar. Jism itu yang terdiri dari dua jauhar, dua inti atom atau lebih. Kita ini kan jism ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Lalu ada yang dibagi lagi jism, namanya jauhar. Jauhar ini dibagi-bagi paling kecil. Ya, kalau ruh itu mau dipaksakan, paling dekat itu jauharul fard, paling mendekati, tapi bukan. Ya, tapi bukan. Kenapa? Karena jism yukhlaq warruhu la yukhlaq bal yunfakh. Jism itu dicipta, kalau ruh tidak dicipta. Barangkali ruh yang dia maksud ini adalah nafs. Ya, jadi kalau antum ngelihat ada ulama, hatta Imam Ghazali loh ya. Jadi ini mohon maaf, ini kita bukan ngaku lebih tinggi dari Imam Ghazali, kita nggak pernah. Karena asbab Ghazali kita mengenal ini. Tapi pengetahuan mengenai ma'rifatur ruh ini akan berkembang 4 yang tadi kita bagi 2, zahir dan batin, zahir akal dan nafs, batin kolbu dan ruh. Disamakan bagi dia. Ternyata ketika ulama kita tambah kasyaf, tambah mendalam ma'rifatur ruhnya, mereka beda. Karena di Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, sedangkan ruh tidak pernah mati. Coba di surat Az-Zumar, surat 39, ayat berapa itu, Ali? Allah lah yang yatawaffal anfusa hina mautiha. 42 apa 43? Ya, itulah ya. Allah lah ya yang mewafatkan jiwa-jiwa saat dia mati. Ya, saat dia tidur. Maka kita tidur disebut mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Dua itu mati. Itu mati. Oke? Paham? Jadi ya, kematian hanya pada nafs, tidak ada pada ruh. Karena kalau ruh mati, antum akan mengatakan kematian peniupnya. Siapa yang meniupkan ruh? Allah. Dan tidak ada kematian pada peniupnya. 42, jazakallah khair. Ya, saya paling punya kelemahan semenjak keluar dulu. Jadi dulu pernah ikut kajian indeks tafsir 2,5 tahun. Jadi di kepala itu ayat apa, surat apa hafal. Tapi ayatnya nggak hafal. Nomor suratnya hafal. Nomor ayatnya hafal, sama terjemahan Kementerian Agamanya hafal. Pasti tanya ayatnya, kabur kita. 2,5 tahun tuh ngaji tafsir begitu. Diusut-usut ternyata ke atasnya NII. Negara Islam Indonesia. Ini ngajinya begitu. Tafsir indeks. Nah, ini yang dipakai MMI, Majelis Mujahidin sama persis. Karena MMI ini kan dulu orang-orangnya orang-orang NII.
yang barangkali sudah hijrah ya. Kata Ibnu Athaillah, ini bukan Ibnu Athaillah sekandari, ini Ibnu Athaillah yang sebelumnya ya. Mazhabnya masih mengatakan ruh dicipta. Khalaqallahul arwah qabla al-ajsad. Bagi dia ruh itu dicipta sebelum jasad. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa laqad khalaqnakum. Padahal ayat ini kumnya itu bashar. Inni khaliqun, coba cari surat tadi ayat 71, 72. Inni khaliqun basharam min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku sungguh ciptakan manusia bashar. Nah, itu yang kum itu kamu daripada tin. Jadi, tapi oleh Ibnu Athaillah dia kum ini ruh plus jasad. Ya'nil arwah. Jadi bayangkan orang terdahulu bisa keliru loh mentafsir. Ya. Maka tafsir itu teman-teman tidak ada jaminan kebenarannya. Qurannya benar, tafsirnya bisa benar, bisa salah. Ini yang disebut shawab. Shawab apa beda dengan hak? Hak minallah, al-haqqu min rabbika. Hak dari? Kalau shawab dari kita. Shawab dari kita. Terjemahannya kebenaran juga bahasa Indonesianya. Tapi tolong ingat-ingat teman-teman, kelompok ekstrem hari ini ketika dia mentafsir Quran dianggap itu al-haq. Maka siapa saja yang menyalahi dia yang berbeda dengannya dianggap menyalahi Allah. Padahal al-haqnya selain Allah itu al-haqnya nisbi, disebut shawab. Ya, orang kalau faham ini dia akan munsif, dia akan sadar bahwa tidak boleh mengarasa benar kita seperti benarnya Allah. Nah, itulah kesombongan mutlak. Maka orang yang merasa seperti ini di dalam dirinya ada iblis. Mereka lah yang disebut syayatinul insi. Ya, mereka juga yang disebut Imam Ghazali ulama usu, ulama yang yang merasa paling benar. Ya, yang dalam kolbunya ada hasad ya. Teman-teman, ulama itu kalau hasad lebih berbahaya daripada orang awam. Orang awam paling-paling ya actionnya datang-datang ke dukun, ya kan? Kalau ulama bawa ayat, itu masalahnya. Bawa ayat ini loh repot. Sama nih ya, semuanya dia mengatakan ini makhluk. Ah, tapi di sini ada kalam. Faqala ba'duhum ya. Wa qala qulir ruh min amri wa amruhu kalamuhu wa kalamuhu laysa bimakhluq. Nah, jadi beliau juga menyebutkan mazhab ulama bahwa ruh tidak dicipta. Kenapa? Amruhu kalamuhu. Kan jadi nama lain dari ruh, coba hafalkan. Nama lain dari ruh amrullah. Jadi ruh itu dulu itu di alamul amr. Oke. Ruh itu disebut alamul amr. Amr itu kalam Allah bukan? Amr perintah. Kalam Allah. Kalau versi usul fikih kan khitab. Kalau versi Quran kun. Tapi yang bukan di suhuf, Ustaz. Ya. Hah? Yang bukan yang di suhufnya kan. Yang di bukan yang di teks Al-Qur'annya kan, tapi yang di lafal. Bukan, itu yang kalam zati. Kalam zat Allah Ta'ala. Kan kalam Allah itu ada yang sudah diibaratkan oleh makhluk. Maka ibarat si makhluk ya makhluk. Tapi kalam Allahnya nggak makhluk. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah kan main hantam semuanya makhluk. Maka makhluk berdiri dalam zat Allah. Berarti Allah kena cancer. Ya, ada sesuatu selain dirinya di dalam dirinya. Lain lagi Ibnu Taimiyah, huruf dan suara itu qadim. Nah, ini repot lagi. Qadim ya. Padahal kalau kita baca ba gimana? Ketemu nggak bibir atas dan bibir bawah? Allah kalau baca ba begitu nggak? Kan nggak. Ah, di situ kenanya. Maka di sini ay saral hayy hayyan bi qauli kun hayyan wa ala hadha la yakun ruh ma'nan fil jasad fa min al aqwal ma yadullu ala anna qalu ya'taqid qidam ar-ruh ya, bahwa ruh itu qadim. Jadi dia sudah singgung dikit nih.
Tapi ada yang meyakini annahu ya'taqidu hudutsahu. Ada yang meyakini ruh itu hadis. Nah, ini kalau hadis itu baru dicipta. Ini mulai berat nih. Jangan sampai kesalahan memahami ini membuat orang membenarkan perkataan di dalam diriku ada Allah. Itu bahaya. Ya. Saya mau tanya, ruh itu di dalam diri antum atau dia punya hubungan saja dengan badan ini? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya nggak tahu, ya sudah. Ini yang disebut kulir ruh min amri Robbi, itu maknanya. Ya kalam saya kan ngikut kalamullah. Allah bilang, hubungan ruh kamu dengan diri kamu itu min amri, itu hubungan tiupan dengan sang peniup. Ya, apa hubungannya? Antum nggak ketemu kan sama yang meniup? Nggak kebayang kan? Karena kita tidak tahu hakikat zat dari yang meniup, maka kita tidak akan pernah tahu hakikat dari ruh. Nggak usah jauh-jauh deh. Udah pernah ngeliat jantungnya sendiri belum? Merem terus masuk ke dalam diri ngeliat jantungnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti tubuh yang fisik pun kita nggak tahu semua. Apalagi diri yang hakiki ruh. Itu maksudnya kulir ruhu min amri Rabbi. Kalau Allah kasih tahu di zaman sekarang, berarti antum wali. Ya, ini kata kunci. Man huwal wali? Man ruziqa bima'rifatir ruh. Itu definisi saya. Ya. Wallahu alam nih. Tapi kira-kira kalau dirumuskan, siapakah wali hakiki? Orang yang berikan ma'rifatur ruh. Inilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Imam Ibnu Qudamah yang mengikhtisar dari ikhtisar Ibnu Jauzi terhadap Ihya Ulumuddin, dia agak muskil dengan kalimat ini, agak meragukan kalimat ini. Apa kata dia? Kita ganti aja. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Yang kenal qalbunya, dia kenal Rabbnya. Itu justru peningkatan. Karena kalimat yang ada selama ini, man arafa faqad arafa rabbahu. Ketika Ibnu Qudamah ngomong, man arafa qalbahu, itu dia naik tuh. Siapa yang kenal kolbunya, dia kenal yang bolak-balik kolbu. Naik lagi nih. Man arafa ruhahu arafa nafikhahu. Siapa yang mengenal ruhnya, dia akan mengenal yang meniupkan rohnya. Itulah walayah hakikiyah. Dan itu yang punya cuma al-ghaus, al-kutub al-ghaus. Ya, hakikat ruh itu. Ruh itu ada zatnya, ada sifatnya, ada fiilnya, ada namanya. Di manakah pengertian kita mengenai ini ruh? Disitulah ma'rifat walayah kita. Zatnya ruh yang tahu cuma al-kutub al-mutlaq, al-ghaus. Kalau namanya ruh, ini wali bisa tahu, wali kutub, wali abdal ini bisa tahu. Fiilnya ruh, sifatnya ruh. Kalau udah sampai ke sana, ruh itu dia tidak berpisah, tidak akan mungkin terpisah dari yang meniupkannya. Maka kalau antum udah koneksi dengan ruh, ittasalta billah, ini yang disebut wusulan haqiqiyan. Jadi kalau orang sudah terkoneksi dengan ruhnya, maka dia langsung otomatis terkoneksi dengan sang peniup ruh. Inilah yang disebut wusul hakiki. Wusul ini pun cuma hak dari al-kutub al-ghaus. Pasti keturunan Rasulullah al-ghaus. Zahir batin. Kalau antum kita ini paling nurnya atau ruhnya bisa terkoneksi dengan Nabi, bernasab ke Nabi. Tapi kalau fisik kan enggak usah iri. Toh aja kan. Gimana? Jadi udah tahu wali siapa? Jadi wali bukan kata orang yang bisa terbang, yang kebal, yang jenggotnya panjang, yang serbannya tebal. Ya, kalau ada wali begitu, berarti dia memakai wali sufi. Karena ada yang nggak begitu. Ya, ada yang dia mungkin pakai malamatiyah tadi, menzohirkan semua yang kita nggak suka depan dia. Ya, kayak ada Donald Madais ini kan berat kalau ketemu beliau. Karena ahli fikih.
pernah ngaji fikih. Itu guru fikihnya itu mutasyadid. Mutasyadid kan bahasa kerennya. Ya. Kalau bahasa nggak kerennya apa? Ya. Jadi terlalu ketat dalam fikih. Sampai gurunya yang baru wafat kan kalau habis Jumatan sholat lagi, saking ketatnya itu. Ya rahmatullah alaih. Ya paling-paling bisa bertorikot, tapi nggak bisa berhakikot orang begitu. Itu rahasianya sebenarnya. Kita punya amanah untuk ya nyolek-nyolek dikit lah. Ini kita colek-colek dikit. Biar antum di gerbang itu. Saya juga dihantarkan Allah, semoga di gerbang itu, amin ya. Jangan pasti-pastiin mulu antum nih wali ya, senang-senang aja ya. Itu mudah-mudahan kita jadi wali Allah, itu doa kita. Oleh setan ya. Udah jam berapa ini Ibnu Solihin? Hah? Jam 8? Belum nih? Setengah 8, Pak. Setengah 8. Ya. Nah, ini belum cerita lagi nih mengenai di Quran ada Ruhul Kudus, ya kan? Iya, ada Tanazzalul Malaikatu Warruh, itu apa? Iya. Ya. Belum lagi Nabi tadi begini. Belum lagi Nabi SAW nyander ke pohon, ke kayu. Ya, pelepah. Terus dibuatin mimbar sama orang yang berasal dari Rum. Pindah ke mimbar. Kedengeran oleh beliau dan semua sahabat. Si kayu tempat sandaran beliau nangis. Kayak Husain nangis. Gimana? Itu siapa itu? Nah, kita belum cerita kan? Bahwa ternyata di pelepah yang kita anggap sudah mati, di kayu yang kita anggap sudah mati, ini kan menurut kita benda mati. Coba antum ganti ini dengan sofa baru. Itu dia nangis ini. Iya. Walaupun ini udah mulai turun nih kan. Udah minta diganti deh ini. Dia nangis dia kalau diganti. Iya. Nabi ngomong, tanya. Dan itu kedengaran oleh sahabat. Kamu pilih bersamaku di sini atau di surga. Walaupun di sana ada ruh. Jadi di alam semesta itu kita bagi aja ya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati, benda jamadat. Bukan benda mati, benda kaku. Oke, 4 aja. Kita belum masukin jin, belum masukin malaikat, kita belum masukin ruh yang ahli ruh. Insan, ada ruh di dalamnya. Hewan, ada ruh di dalamnya. Nama ruhnya ruhul hayawan. Ruhul hayat. Ruh kehidupan. Oke. Apa yang ada pada tumbuhan? Ruhun nabati. Apa yang ada pada jamadat? Ya. Ruh apa yang ada di jamadat, di alam benda-benda? Kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau boleh diistilahkan ruhut tasbih. Kalau boleh diistilahkan ya. Ya, itu sahat ta'bir. Ini bisa jadi disertasi sendiri tuh dari ini tuh. Ini nama ruhnya apa? Kalau ruhul hayawani itu sudah diistilahkan dulu oleh Sidi Ahmad Tijani. Ya, qaddasallahu sirrahu. Kalau ruhun nabati sudah duluan Imam Ghazali. Ya. Ruhul Hawani juga pernah disebut oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Tijani ikut ke sana. Tapi beliau punya istilah satu yang ajib, yang diambil dari ilmu Jabarut. Apa yang membedakan kita dengan binatang? Di dalam ini ada ruh. Jadi ruh ini berlapis. Ada ruhul hayawan, ruh hidup, ruhul hayat. Ada ruh namanya ruhul kudus. Kalau saya makanya pakai alif lam, ar-ruhul kudusu. Kalau Jibril, ruhul kudusi. Kalau ini ar-ruhul kudusu, roh yang kudus. Itulah yang ditiupkan oleh Allah. Nah, ruhul kudus ini, teman-teman, itulah yang arif billah, yang dia kenal Allah. Itulah yang menyaksikan dulu
ra'aitu rabbi. Ya, syahidna, aku melihat Allah. Langsung musyahadah dengan pandangannya ruh, dengan basarnya ruh. Itu ruh itu, namanya ruh, ar-ruhul Qudus. Jadi berlapis, Ustaz. Ya, pakai ya, ar-ruhul Qudusi. Bahasa lainnya amrullah. Bahasa lainnya ar-ruhul ilmi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini istilah-istilah aja. Istilah kan boleh macam-macam. Barangnya sama. Kalau ruh al-Qudusi ini tidak antum kenal semasa di dunia, lahum qulubun la yaqiluna biha. Maka mereka punya kolbu tapi tidak dipak. Jadi binatang itu kenapa nggak boleh kita tabrak walaupun si guguk anjing? Karena dia punya ruhul. Ya. Apa kata Nabi? Al-kilab ummatun minal umam. Laula annahum ummatun minal umam la amartukum. Ya. Kalau bukanlah si kilab itu umat dari umat-umat terdahulu, ya, la amartukum, ya, aku akan perintahkan kamu biqatlihin, dengan membunuhnya. Semut lewat, kata Nabi, ini umat, maka nggak boleh membunuhnya kecuali dia nganggu. Kan dulu ada Nabi yang bakar, ada kan, tau kan itu ya, ditegur sama Allah nggak? Jadi Nabi itu kalau salah langsung ditegur supaya jadi pelajaran untuk kita, karena ternyata ada ruhul hayat. Antum bayangkan, yang punya ruhul hayat nggak boleh dibunuh, apalagi yang punya ruhul Qudus. Siapa yang nyakitin dia, nyakitinku. Itulah hubungannya. Man adali waliyan faqad azantuhu bil har. Yang nyakitin waliku, yang ruhul Qudusnya sudah dia kenal. Karena saat itu menyakiti dia, menyakitiku. Kira-kira begitulah pemahaman isyari dari semua tadi. Semuanya kita nggak keluar dari dalil, ya, dalil-dalil yang sahih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada soal, fadhal. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Apakah ruh itu mempunyai bentuk dalam tubuh? Pernah dengar dari seorang ustaz, beliau menukil dari kitab Ihya, katanya letaknya di jantung dan berwarna agak gelap. Apakah benar? Mungkin salah nukil kali ya. Jadi ini pertanyaannya, ruh itu ada bentuk nggak? Justru Imam Ghazali mengatakan ruh itu nggak ada bentuknya dan nggak diketahui hakikat hubungannya antara ruh dengan badan. Itu kalam Ghazali. Gitu. Jadi ruh itu posisinya di jantung, bukan. Si jantung itu punya koneksi terdekat dengan ruh, iya. Yang pasti di jantung itu ada ruhul hayat, maka jantung bisa berdenyut. Nah, ini penjelasan mati suri. Orang mati suri itu ruhul hayatnya belum dikembalikan, tapi ruhul kudusnya masih ada. Gitu ya. Ya, ada orang mati suri, dia ruhul hayatnya belum dipisahin. Jadi kematian itu dalam bab ruhi itu hanya perpisahan roh dengan badan. Gini, kalau temannya asik mau pisah nggak? Enggak. Sakit-sakitan, tubuhnya udah rusak, tinggal aja deh gitu. Ya, kira-kira begitu. Apalagi ruhnya sudah dikasih tahu, kamu nanti bakal begini setelah ini. Ruhnya pengen cepat meninggal itu. Ya, kira-kira begitu. Karena ruhnya mengenal dirinya. Begitu dulu deh. Ya, lanjut. Digantung-gantung dulu ya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Dari Imam Muhammad. Pertanyaannya dua, apakah seorang wali dapat menembus 70.000 hijab dengan Allah SWT? Masya Allah. Pertanyaan berat ini ya. Apakah wali bisa menembus 70 hijab? Itu kan ada hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Tapi maknanya sahih. Inna lillahi sab'ina alfa hijabin.
Ya, gitu hadisnya ya. Sina, benar? Dhaif kan? Benar, pakal hadis dhaif mana nih? Orang darah sunnah. Nih satu darah sunnah. Sahih. Benar Ali. Sahih, sahih apa dhaif? Ada Sab'ina, ada Ishrina sih. Ada Ishrina. Tapi semuanya dhaif. Semuanya dhaif tuh kan. Dhaif nih. Secara ilmu hissi, secara ilmu riwayat hadis. Tapi dicek oleh ahli zauq, benar 70.000. Tapi 70.000 itu zulmatan wa nuran. Di zulmah ada 70.000, di nur ada 70.000. Jadi zulmah itu hijab, nur itu hijab. Antum punya ilmu itu hijab. Makanya banyak orang punya ilmu, ilmunya membuat dia takut untuk menempuh ilmu yang berikut. Wah, takut gila gitu. Coba ada yang gila nggak selama ngaji dari sini? Dulu tambah girang ya, tambah penasaran. Kok kitabnya gini-gini aja, pas dijelasin kok beda? Kok nggak datang-datang gilanya? Ya, justru malah pengen gitu. Kalaupun gila, gilanya disebut saker. Gilanya gila cinta. Ya Rob. Ketika orang asik ngapain, antum asik ngapain, itu udah gila namanya. Kan gila itu majnun, junna alaih, tertutup dari dia sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu yang menurut orang kebanyakan aneh. Kan antum lagi jadi majnun semua ini. Ayuhal majnun. Mungkin gak tembus. Jika itu Sayyidina Rasulullah, mungkin. Maka Nabi itu, Mi'raj adalah penembusan 77 hijab kecuali satu. Maka disebut dalam Al-Quran, 2 hijab terakhir yang gak boleh, gak ada. Fakana qaba qausaini au adna. Nah, ini 2 ini loh, coba lihat. Antara Nabi dengan Rabbul Izzah, Allah Ta'ala, itu disebutkan 2 hijab. Qaba qausaini, seakan-akan seperti 2 busur jaraknya dengan Allah. Ini bukanlah tajsim. Ini menunjukkan, kata para imam kita, ya, taqribus suwari, analog biar cepat paham. Seberapa dekat sih Nabi dengan Allah? Ya, kalau dikasih ilustrasi, ya antum itu jaraknya dengan saya cuma 2 busur. Nah, sedekat itulah. Au adna. Kalau adna itu artinya apa? Atau lebih dekat, nggak ada lagi 2 busur. Kalau nggak ada 2 busur, nggak ada hijab. Maka adna itu hijab lah hijab, maqam lah maqam. La nur wa la zulmah. Tapi Allah kunci, begitulah cantiknya balaghah isyariyah, kalau boleh disebut istilahnya. Karena ada balaghah secara lughah, adab al-arabi. Kalau ini balaghah isyariyah, zauqiyah. Dan ini la ya'rifuha illa man zaqah. La ya'rifu illa man zaqahu. Tidak akan mengenal rahasia ini kecuali yang pernah. Minimal dia terbuka bagi dia beberapa hijab saja. Walaupun belum sampai ke qaba qausaini au adna. Iya. Para mursyid itu zikir tuh hijab, teman-teman. Antum zikir tuh hijab. Kalau nggak ada zikir, kan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illahu Allah. Kalau ahli fikih debatnya masih, zikir hu bid'ah, ya cemen. Ya, hu Allah, nggak ada contohnya. Ini ahlul hijab ini. Ilmunya membuat dia terhalang. Orang udah asik zikir hu Allah, Allahu. Ya, kalau di ribat kita nggak ada zikir itu ya. Nah, ribat kita zikirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salawat, rotibul hadar, itu aja. Karena kita nggak meninggalkan yang khilaf-khilaf lah. Biar antum syaknya nggak banyak. Jadi kelahi di kepalanya nggak usah banyak, langsung ngajinya fokus. Di zikirnya yang ringkas-ringkas. Udah akhir zaman di rukhsah semua kan. Diringkas-ringkas semua zikir. Seharusnya kan pakai Hizbul Bar. Hizbul Bar 1 jam baru kelar. Ya, kalau Torikoh saya kan begitu, pakai Hizbul Bar kita. Ya, terus kalau kita pakai Sadat itu kan Hajili. Kalau pakai Naqsyabandi, kita ada namanya Khatam Khojakan. Al-Ikhlas 1001. Pingsan antum semua. Itu versi saya. Kalau saya bacanya kan pelan-pelan. Ya, kalau antum ngomong coba ahad. Ya. Ya. Kalau gitu bacanya pelan-pelan ya, pingsan semua orang. Kabur orang ya.
Tujuan membaca itu kan biar dapat marifat. Nah, sekarang marifatnya dikasih dulu, harapannya nanti antum kalau beramal mau gitu. Ya. Jadi semua orang hari ini itu lagi bergelimang dengan itu, termasuk saya dan antum semua. Hijab itu. Hijab itu sendiri sebenarnya adalah anugerah. Mau zulmah ataupun nur. Nah, ini rahasia nih ya. Makanya Allah mengatakan kalau orang nggak merasa berdosa, Allah akan datangkan kaum yang merasa berdosa. Merasa loh ya. Jadi dosa itu rasa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Karena banyak orang yang merasa tidak berdosa, lalu dia menyalahkan orang lain. Ini karakternya kalau dia jadi politisi, nyalin orang, terus nyalin pemimpin, terus. Ya pemimpin kita ada salahnya. Cuma kita juga nggak ada salahnya. Salah kita apa? Nggak mendoakan pemimpin. Sederhana kan? Masya Allah, mantap. Ya, lagi sakar dia. Ada hijab nur, hijab ketaatan, kebaikan, keilmuan. Itu hijab semua teman-teman. Maka kedekatannya, jika orang taat itu dengan syukur, insaf. Jika zulmah itu, maksiat itu dengan taubat. Sama dekatnya pada Allah. Jadi jangan GR dulu, udah zikir 70.000. Udah zikir pagi sore, ya cemen. Cuma zikir maksurat doang udah belagu. Abu Hurairah zikir 12.000 mengatakan, zadi qalil, bekalku sedikit. Antum baru zikir maksurat, udah belagu-belagu mengurusin jin di badan orang. Ya. Lupa sama jin di badannya. Setan yang mewas-was ke dalam dirinya kan lebih bahaya. Maka semenjak saya mengenal persoalan ini, saya udah gak mau ngurusin orang kesurupan. Karena kita juga kesurupan syahwat setiap hari. Kesurupan jahil setiap hari. Kesurupan emosi setiap hari. Kesurupan apalagi? Hiket kan paling bahaya itu. Emosi, kesombongan. Itu lebih bahaya loh daripada orang kesurupan. Jin. Soy. Itu dirinya sendiri maksudnya ya. Dan antum semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua nabi itu punya hijab kepada Allah, hatta Nabi Muhammad. Kalau nggak ada hijab, maka tidak ada khaliq wal makhluk. Jadi kenapa ada hijab? Supaya ada Allah dan Muhammad. Biar ada Ahad dan Ahmad. Biar ada khaliq wal makhluk. Ya. Ya. Ini lagi sakar juga. Ya. Itu alasannya. Ketika ada seorang wali, diangkat dalam ahwal dia, bukan makom, di ahwal dia. Itu makom tuh. Tapi kalau Allah kasih suatu zauk, suatu rasa, itu namanya ahwal. Kalau ahwal nyampai kepada Imam Hallaj, ahwal makom lah makom, hijab lah hijab, hijab yang tiada hijab. Maka belum mengatakan anallah, karena tidak ada lagi hijab. Tapi itu ahwal bukan makom. Kalau makom nggak ada, nggak boleh. Kalau begitu ntar kayak jadi ateis semua, nggak ada khaliq, nggak ada makhluk. Nah, inilah ummah Muhammadiyah. Inilah yang disebut di kitab tadi Al-Adab Al-Muhammadi. Adabnya Nabi Muhammad tetap mengatakan Abdullah, Allah adalah Allah. Ar-Rabbu Rabbu wal Abdu Abdu. Inilah kalam dari Imam Ibn Arabi yang selalu dituduh mengatakan wahdatul wujud. Padahal beliau mengatakan Rabb, Abad, Tuhan, pencipta, hamba. Dan itu tidak mungkin ada persatuan. Ya, nggak ada persatuan. Yang ada cuma Allah kalau mau dirunut-runut. Ya. Cuma Al-Halaj kan vulgar. Diriwayatkan di beberapa kalam. Allah itu berjasad dalam bentuk orang yang makan dan minum. Begitu kata satu riwayat dalam versi Halaj. Itu kan sakar, dia lagi mabuk. Nah, ini nggak boleh. Dia melanggar adab Al-Muhammadi. Makanya Imam Junaid ini kan secara ma'rifat dia hakim. Maka Imam Junaid mengkalamkan, tidak ada yang akan menghentikan wahai Halaj illa dam, kecuali tumpah darah, digantung. Itu maharnya. Jadi jangan coba-coba kayak Halaj, kayak Siti Jenar. Antum melanggar hak Al-Muhammadi. Di sisi Allah itu benar.
Tapi kan Rasulullah, Allah punya kekasih. Ya kan? Main langsung-langsung aja ke Allah. Kira-kira begitu. Ya. Ini mauqif kita, pendirian kita, insya Allah yang di tengah-tengah terhadap Al-Imam Al-Hallaj. Ghafarallahu lahu wa satarallahu alaih. Ya. Itu udah beres urusan dia sebenarnya. Di alam sono udah beres. Kita yang belum beres ini. Menyala-nyalain Hallaj saja kan. Udah, masih.